Febriana, NIM 2019 D1 B187 dengan rekan saya yang di sebelah kanan yaitu Muhammad Ihyan Ulumuddin dengan NIM 2019 D1 B154. Perkenalkan, nama saya Purnama Irwansa dengan NIM 2020 D1 B182. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni, NIM 2019 D1 B151. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, NIM 2019 D1 B152. di sini kami akan mewawancarai mengenai peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama, namanya siapa Mbak? Nama saya Nurul Fadila, saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Nurul, menurut Anda, apa sih pentingnya mahasiswa mempelajari pendidikan anti korupsi? Menurut saya pentingnya bagi mahasiswa untuk mempelajari pendidikan anti korupsi yaitu sangat penting karena dinilai menjadi salah satu strategi dalam melakukan pemberantasan korupsi, karena hal ini dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Segitu aja Mbak. Ya, mungkin segitu saja. Next, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut Anda dampak dari korupsi yang Anda ketahui? Yang saya ketahui, dampak dari tindakan korupsi ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu dampaknya terhadap bidang ekonomi, kemudian yang kedua terhadap bidang sosial, yang ketiga terhadap bidang politik, dan yang terakhir itu terhadap bidang hukum. Di sini saya mau tahu nih, jadi bagaimana sih hasil dari dampak terhadap bidang ekonomi itu yang Anda sebutkan tadi? Nah, jadi hasil dari dampak terhadap bidang ekonomi ini menghasilkan yang pertama itu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Nah, jadi di sini ketika oknum yang melakukan korupsi jadi akan bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Jadi korupsi ini juga akan mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisiensi yang tinggi. Nah, kemudian hasil yang kedua terhadap dampak ekonomi, terhadap di bidang ekonomi yang kedua itu penurunan produktivitas. Nah, dengan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena seiring dengan tumbuhnya sektor industri dan produksi ini untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitasnya. Guys, jadi itu tadi pendapat Mbak Nurul mengenai begitu besarnya dampak ekonomi yang terjadi jika banyak oknum-oknum yang melakukan korupsi. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda pentingnya peran mahasiswa dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi? Jadi menurut saya peran mahasiswa dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi di sini mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Ya. Karena sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa harus memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga terciptanya moral, rasa peduli dan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan negara kita ini dalam melakukan tindakan anti korupsi. Nah, jadi di sini mahasiswa harus lebih memperdulikan terhadap lingkungan sekitar kampusnya, seperti hal yang harus dilakukan itu membentuk sebuah forum yang dimana forum ini akan melakukan penyuluhan anti korupsi. Nah, harapan kedepannya forum ini akan dapat membantu dalam berbagai aspek seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu terutama terhadap aspek bidang ekonomi. Pendapat yang sangat bagus dan jawabannya sangat bagus pula. Nah, tapi ada keganjalan di pikiran saya.
kan tadi Anda menyebutkan ya, akan membentuk sebuah forum penyuluhan anti korupsi. Nah, di sana bagaimana jika salah satu dari anggota atau ketua forum tersebut melakukan korupsi? Apa yang akan Anda lakukan? Tindakan korupsi ini merupakan salah satu tindakan yang tidak bisa kita pungkiri, Ya. salah satu tindakan yang tidak bisa kita hindari. Nah, langkah yang perlu kita lakukan yaitu dengan cara kita meminimalisirkan dan mengawasi segala kegiatan yang telah dilakukan oleh pimpinan atau ketua kita dalam sebuah forum tersebut, untuk bertujuan meminimalisirkan segala kegiatan tindakan korupsi. Jika ketua maupun pimpinan kita sudah melakukan tindakan korupsi, maka kita akan menindaklanjuti jalur hukum, Ya. seperti kita menurunkan jabatan dari pimpinan kita tersebut. Baik Mbak, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di wawancara kelompok kami. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Oke guys, sekian dari wawancara hari ini dengan narasumber kami Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.